Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah yang mulia, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini tentang kain kafan, insyaallah, tentang mengkafani jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursufi laisa fihinna qamisun wala imamatun. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah mengkhabarkan bahwa Rasulullah ketika wafat dikafani jasadnya itu dengan 3 helai kain yang sangat putih. Yang kain itu terbuat dari katun negeri Yaman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikafani tidak menggunakan baju dan juga tidak menggunakan serban. Kain kafan yang terbaik itu dari hadis ini yang dipakaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kain kafan yang berwarna putih. Dan kain kafan yang berwarna putih ini pun yang terbaik adalah yang sangat putih. Kain yang sangat putih. Dan yang dikafani kepada jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kain yang terbuat dari Yaman, kain katun yang terbuat dari Yaman. Kain kafan itu jumlahnya 3 helai. 3 helai kain kafan. Kemudian Nabi jasadnya itu tidak dipakaikan baju, gamis atau jubahnya tidak dipakaikan. Dan Nabi juga tidak dipakaikan sorban. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yauman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghaira ta'ilin wa qubira lailan fazajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqbara ar-rajulu bil laili hatta yusalla alaihi illa ayyuttarra insanun ila dzalika wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Dalam khutbahnya itu Rasulullah menyebutkan kisah tentang salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia dan dikafani dengan kain kafan yang tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Dalam khutbahnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan satu orang sahabat yang meninggal dunia dikafani dengan kain kafan yang tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu sahabat ini dikebumikan pada malam hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menguburkan jenazah itu pada malam hari sampailah jenazah itu disolatkan. Kecuali jika jenazah itu, kata Nabi SAW, sangat terpaksa untuk kemaslahatan, maka jenazah itu dikebumikan malam hari. Seperti mana anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah radhiyallahu anha
Beliau dimakamkan pada malam hari. Karena apa? Karena Fatimah menginginkan agar jasadnya itu tidak begitu kelihatan oleh masyarakat umum. Apakah dia kurus, apakah dia gemuk. Jadi tidak kelihatan kalau pada malam hari, kecuali untuk kemaslahatan. Ataupun jenazah itu memang sudah tidak bisa ditunda lagi karena dia sudah membusuk. Ataupun ada hal-hal yang lain yang menyebabkan kemaslahatan masyarakat ataupun kemaslahatan jenazah itu sendiri. Jadi kalau tidak ada pengecualian seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengebumikan jenazah pada malam hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kuffina ahadukum akhahu falyuhassin kafana." Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya ia memperbagus kafannya. Jadi Nabi menganjurkan kepada petugas yang mengkafani jenazah agar jenazah itu dikafani dengan kain kafan yang bagus, mengkafaninya pun dengan bagus, tidak acak-acakan, tidak asal-asalan. Jadi kain kafan yang disyariatkan itu jika ada 3 helai. Jadi kain kafannya itu sudah dibentangkan dengan baik, sudah dirapikan, dikasih wewangian, dikasih kapur baru. Kemudian sudah disiapkan semua, jenazah sudah selesai dimandikan, baru diletakkan di atas kain kafannya. Dan membungkus jenazah ini, mengkafani jenazah ini hendaklah dengan baik, dengan bagus, rapi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa inna yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Hadis ini menjelaskan bahwa kita ketika mengurus jenazah yang sedang ihram, karena hadis ini berkenaan dengan satu orang laki-laki ketika wukuf di Arafah jatuh dari hewan tunggangannya, jatuh dari kendaraan. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya jenazah itu terinjak-injak. Ada lagi riwayat dari Ibnu Abbas juga bahwa jenazah itu mati seketika. Jadi begitu jatuh dari kendaraannya, satu riwayat mengatakan terinjak-injak, satu riwayat yang lain mengatakan bahwasanya seketika itu langsung meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Mandikan dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan bidara. Kalau sekarang ya sabun, sudah dicampur dengan sabun. Setelah itu dibersihkan dengan air yang bersih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, kafanilah dia dengan 2 helai kain. Kafani dia dengan 2 helai kain. Karena dia sedang ihram, maka dia memakai 2 kain. Satu kain untuk bawahnya, satu untuk atasnya, untuk selendangnya. Jadi dengan 2 kain dikafani. Kemudian Nabi pesan jangan diberi wewangian, kapur barus jangan dikasih, wewangian juga jangan dikasih kalau jenazah itu sedang dalam keadaan ihram. Jadi jangan dikasih kapur barus, jangan dikasih wewangian. Kemudian Nabi juga pesan jangan diberi tutup kepala. Jadi kepalanya ini jangan ditutupi.
Jangan dikasih serban kepalanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi orang yang sedang ihram, cara pemandiannya dan cara pengkafanannya itu sedikit berbeda. Kepalanya tidak ditutup, tidak memakai wewangian. Jadi dia hanya dibersihkan dengan air yang dicampur sabun. Setelah itu dibersihkan lagi dengan air yang murni. Selesai diwudui, kemudian dikafani.